Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam setiap tanda-tanda yang Allah berikan dan setiap makhluk yang Allah ciptakan, ada pelajaran berharga, ada hikmah-hikmah yang luar biasa yang Allah titipkan kepada manusia. Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Kata Allah, "Inna fi khalqis samawati wal ard." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dalam pergantian siang dan malam, la ayat, ada tanda-tanda yang begitu banyak, li ulil albab, bagi orang-orang yang cerdas. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah, adalah orang-orang yang selalu berzikir mengingat Allah. Qiyama, baik secara berdiri, wa qu'uda, maupun duduk, wa ala junubihim, maupun dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka adalah orang-orang yang selalu berfikir, merenung, bertadabbur, bertafakkur atas setiap ciptaan Allah. Rabbana, lalu mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, Engkau tidak menciptakan semua yang ada di bumi ini sia-sia, ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau, ya Allah. Faqina adzaban nar, lindungilah kami semua dari azab api neraka. Ikhwas sekalian, saudaraku yang dimuliakan Allah, sesungguhnya apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan dari semua makhluk yang Allah ciptakan, dari setiap keadaan yang Allah berikan, sesungguhnya di dalam hal-hal itu ada pelajaran yang begitu berharga bagi kita sebagai manusia biasa. Inilah yang menjadi hal yang akan kita bahas pada kesempatan di Ramadan series kali ini, di mana kita mengambil hikmah, kita mengambil pelajaran dari setiap yang Allah ciptakan sebagai pelajaran untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk semakin menguatkan tauhid kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Tidakkah mereka melihat bagaimana unta diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan tanpa tiang. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung ya kemudian dipasakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi dihamparkan. Ini bagian dari tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, di mana di setiap pelajarannya, di setiap tandanya itu ada hikmah, ada manfaat yang luar biasa dalam hati kita. Maka hendaklah setiap manusia ketika melihat sesuatu yang Allah ciptakan mengatakan subhanallah. Katakanlah sabbih, 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 fasabbih, fasabbih, bertasbihlah memuji Allah dengan mengatakan subhanallah. Sebagaimana ulul albab tadi mengatakan, subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzaban nar, lindungilah kami semua dari azab neraka. Dan ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika kita bertasbih memuji Allah, secara tidak langsung kita sedang mendekatkan diri kita kepadanya. Tidak ada hal yang lebih dicintai Allah oleh Allah Azza wa Jalla ketika kita mendekatkan diri kepadanya, melainkan kita memujinya dengan banyak bertasbih kepadanya, mensyukuri segala nikmatnya. Dan itu yang bisa mendekatkan kita kepadanya. Di penghujung-penghujung malam-malam yang akan kita lalui, di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, di malam yang dimana ada di dalamnya malam Lailatul Qadar, banyak-banyaklah merenung saudara sekalian, tafakkur. Sesekali keluarlah melihat langit yang indah itu, sesekali keluarlah melihat lautan-lautan Allah, danau-danaunya, gunung-gunungnya, lalu kemudian bertasbihlah, karena ini dapat mensucikan hati kita. Mungkin kita terlalu stres dengan banyaknya ujian dan cobaan kita, mungkin kita terlalu pusing dengan banyaknya hal-hal yang mengganggu kehidupan kita. Tapi ketahuilah saudara sekalian, Allah berikan kepada kita satu solusi yang luar biasa, tafakkur atas segala penciptaan Allah. Ketika Anda melihat gunung, Anda akan sadar bahwa subhanallah, saya begitu kecil dan tidak ada apa-apanya dibanding gunung yang Allah ciptakan. Ketika melihat lautan yang begitu luas, Anda akan sadar bahwa ya Allah, saya tidak ada apa-apanya. Dan kemudian itu semua akan menimbulkan perasaan bahwa kita ini hamba yang lemah. Lalu kemudian kita akan banyak beristighfar, minta ampun pada Allah. Lalu orang-orang tersebut akan mendapatkan ampunan Allah, dan itu yang kita inginkan. Bahkan sebelum kita masuk pada 10 malam terakhir ini, yang insya Allah besok malam kita akan sudah masuk pada malam-malam yang mulia, yang mana di antaranya ada malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Maka saudara sekalian,
perbaiki dirimu, perbaiki kualitas imanmu dengan banyak bertafakur atas apa yang Allah ciptakan tersebut. Lalu banyaklah bertasbih padanya, mendekatlah padanya. Wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah pada Allah, karena tidak akan ada yang bisa mendekat kepada Allah kecuali orang-orang yang sudah sangat meyakini akan kekuatan Allah, kemahahebatannya, kekuasaannya, dan seluruh kemahakuatan dan kemahaadilan Allah Azza wa Jal. Karena mereka adalah orang-orang yang selalu yakin bahwa tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu secara sia-sia. Semua ada manfaatnya, semua ada hikmahnya. Bahkan semut, bahkan nyamuk, bahkan lalat, bahkan apapun yang kemudian kita saksikan, semua ada hikmah di balik penciptaannya. Subhanallah, kata Allah dalam Al-Quran, katakan kepada mereka bahwa mereka jika mampu kemudian ingin mengatakan, ingin menandingi Allah, suruh mereka membuat seekor lalat, bahkan kalau bisa setengahnya saja, dan sungguh tidak ada di antara mereka yang mampu melakukannya. Kenapa saudara sekalian? Karena kekuasaan itu, kehebatan itu hanya milik Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, menjelang malam Lailatul Qadar, saya ingin mengajak diri kalian dan diri saya pribadi untuk kemudian kita banyak beristighfar pada Allah. Salah satu yang bisa membuat kita gampang untuk beristighfar, gampang untuk meminta ampunan Allah, gampang untuk kembali kepada Allah adalah ketika kemudian kita sudah melihat tanda-tandanya yang luar biasa. Jangan kunci dirimu, jangan kecilkan harapanmu, jangan kecilkan penghambaanmu hanya karena engkau selalu merasa lebih baik dari yang lain, hanya engkau karena selalu merasa lebih hebat dari yang lain. Tetapi sebaliknya saudara sekalian, selalulah melihat dirimu lemah, selalulah melihat diri kita ini hina. Jauh lebih baik dibandingkan kita selalu melihat diri kita wah, diri kita hebat, ternyata kita nol di hadapan Allah. Merendah tetapi diangkat oleh Allah jauh lebih baik daripada meninggi tetapi kemudian direndahkan oleh Allah. Semoga Ramadan series kita pada kesempatan hari ini bermanfaat. Selamat berjuang untuk mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar. Di antaranya, salah satunya adalah dengan banyak bertafakkur, banyak bertadabbur atas ciptaan-ciptaan Allah, agar kita selalu merasa bahwa diri kita adalah hamba yang hina. Semoga dengan tadallul kita, sebagaimana dalam gerakan-gerakan salat kita, kita letakkan kepala kita di atas tanah, kita menghinakan diri kita, dan dengan itu kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba sujud kecuali Allah akan angkat setiap dari sujudnya itu derajat-derajat yang sangat mulia. Dan subhanallah, kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang sujud kecuali ketika dia bangun, Allah angkat dosa-dosanya, Allah ampuni dosa-dosanya. Menghina di hadapan Allah untuk ditinggikan dengannya, dan merendahkan diri di hadapan Allah, agar kemudian Allah mengangkat derajat-derajat kita hingga kemudian kita menjadi mulia. Jauh lebih baik daripada kita mengangkat diri kita, meninggikan diri kita, ternyata kita dihinakan dan direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya doakan kalian semua dan mohon doakan saya agar kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu merasa hina di hadapannya dan terus memperbaiki diri hingga Allah membimbing kita sampai kepada jalan yang dinamakan jalan yang husnul khatimah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Umfa, Direktur Markas Hijrah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.